Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan hasil pengerjaan saya yang berupa desil, persentil, simpangan rata-rata, dan varians. Yang pertama yaitu desil. Desil di sini ada dua data, yaitu D6 dan D9. Banyaknya data dari desil yaitu sebanyak 12 dari angka 23 sampai angka 46. Yang pertama, rumus desil itu yaitu data ke digaris I dikali N ditambah 1 dibagi 10. Nah, desil itu datanya tuh terdiri dari D1 sampai D9. Sedangkan persentil itu terdiri dari P1 sampai P99. Lanjut. Nah, di sini sudah tertulis D6. D6 yaitu berupa I-nya. Sedangkan N-nya itu 12. Angka dari keseluruhan data. Ditambah 1 dibagi 10. Data ke-6 dikali 13 sama dengan 10. Terus di bawahnya lagi data ke-78 dibagi 10. Data ke-78 dibagi 10 yaitu 7,8. Nah, kalau hasilnya koma seperti ini kan tidak ada datanya di sini. Tidak ada kan? 7,8 di mana? 7 ada tapi 8-nya di mana? Nah, kalau hasilnya koma berarti kita harus cari rumus lagi. Rumusnya seperti ini. Data ke-7 ditambah 0,8. Nah, rumusnya itu seperti ini. Data di atasnya, data yang di sini harus lebih dari data di atasnya. Jadi data ke-8 dikurang data ke-7. 40 ditambah 0,8. Data ke-8 yaitu 41 dikurangi data ke-7 yaitu 40. 40 ditambah 0,8 dikali 1. Hasilnya 40,8. Lanjut di D9. Rumusnya sama dengan D6 ini yaitu sama. Yang perbedaannya cuma ada di sini di angkanya saja. Seperti itu. Data ke-9 dikali 12 ditambah 1 yaitu 117 dibagi 10. Setelah itu data ke 11,7. Nah, seperti ini contoh hasil yang di sini kurang lebih sama dengan contoh yang di atas, dengan hasil yang di atas. Jadi harus data di atas itu harus dikurangi dengan data aslinya. Jadi data ke 11 ditambah 0,7. Data ke 12 dikurang data ke 11. Jadi 45 ditambah 0,7. Data ke 12 yaitu 46 dan data ke-11 yaitu 45. 45 ditambah 0,7 dikali 1 hasilnya 45,7. Nah, sekarang kita lanjut ke persentil. Persentil di sini ada 26 data atau banyaknya data atau N-nya. N-nya sebanyak 26. Dikarenakan kertas saya tidak muat, jadi saya hanya menambahkan titik-titik saja di sampingnya. Baiklah, kita lanjut ke P9. Data ke-9 atau I dikali N tambah 1 dibagi 100. Lanjut. Data ke-9 dikali 26 tambah 1 dibagi 100. 9 kali 27 dibagi 100 sama dengan 243 dibagi 100. Hasilnya 2,43. Seperti hasil-hasil sebelumnya harus dibuatkan rumus dulu, misalnya hasilnya koma. Tapi kalau hasilnya tidak ada koma, tidak perlu pakaikan rumus ini lagi, tidak perlu pakaikan, langsung dijabarkan ya hasil dari datanya itu, seperti itu. Lanjut, data kedua 0,43 yaitu data kedua ditambah 0,43. Data ketiganya yaitu 138 dan data keduanya yaitu 137. Jadi 137 ditambah 0,43 dikali 1 hasilnya 143,43. Lanjut ke P28. Caranya kurang lebih sama seperti ini. Baiklah, saya akan menjelaskan lagi. P28 dikali 26 tambah 1 dibagi 100. Hasilnya itu 756 dibagi 100. Data ke 7,56. Data ke 7 ditambah 0,56. Data ke 8
dikurang data ke-7. Nah, data ke-8-nya itu 142, sedangkan data ke-7-nya itu 142 juga. Jadi hasilnya 142 ditambah 0,56 yaitu 142,56. Lanjut ke simpangan rata-rata. Nah, sebelum kita mencari rumus simpangan rata-rata, kita harus cari dulu X-bar-nya. Hasil dari X-bar-nya berapa? Nah, rumus dari X-bar-nya itu sigma X dibagi N. Nah, datanya ini sebanyak 8. Sigma X ini sigma X dibagi N yaitu 65, 55, 70, 85, 90, 75, 80, 75 dibagi 8. Nah, hasilnya itu 555 dibagi 8. Hasilnya berupa 74 dibagi 3,75. Nah, cara pengerjaan dari simpangan rata-rata yaitu memakai garis lurus sebagai tanda mutlaknya. Nah, jika ada tanda yang kurang, misalnya 65 dikurang 74,375, otomatis kan hasilnya menjadi negatif. Tapi karena ada tanda mutlaknya, negatif hasilnya tetap menjadi positif. Nah, seperti ini 65 dikurang 74,375, 55 dikurang 74,375, hasilnya yaitu 9,375 ditambah 19,375. Terlihat kan tidak ada hasil yang negatif karena simpangan rata-rata itu memakai tanda mutlak. Jadi misalnya hasilnya negatif, tapi karena ada tanda mutlaknya, hasilnya menjadi tetap positif. Udah ditambahkan semuanya, setelah itu hasilnya itu 66,25 dibagi 8. 8 ini yaitu rumusnya dari si simpangan rata-rata yaitu N. Banyaknya data itu sebanyak 8. Hasil akhir dari simpangan rata-rata yaitu 8,81. Lanjut ke varians. Varians kurang lebih sama dengan simpangan rata-rata yaitu memakai X-bar terlebih dahulu, dicari dulu X-barnya, sigma X dikali N dibagi N, hasilnya tetap sama 74,375. Nah, rumus S kuadratnya yaitu sigma X dikurang X bar kuadrat dibagi X dikurang 1. Nah, seperti ini caranya. 65 dikurang hasil dari X bar, hasil X barnya yaitu 74,375 kuadrat. Terus 55 dikurang 74,375 kuadrat, 70 dikurang 74,375 kuadrat, dan seterusnya. Setelah itu di bawahnya yaitu N dikurang 1, banyaknya data dikurangi dengan 1. Banyaknya data dikurangi 1. Lanjut ke bawahnya. 65 dikurang 74,375, hasilnya 9,375 kuadrat. 55 dikurang 74,375, hasilnya 19,375 kuadrat. Seperti itu, dan dibagi dengan angka 7. Dapat di mana 7-nya? 7-nya dapat di rumus sebelumnya yaitu N dikurang 1 atau 8 dikurang 1, hasilnya 7. Dan ini setelah dikuadratkan hasilnya dapat menjadi 87,890 ditambah 375,390 dan seterusnya. Setelah itu dibagi 7, hasilnya yaitu 871,87 dibagi 7. Hasil akhirnya 124,552. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasilnya menjadi